Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mentadaburi kembali kisah-kisah Qur'ani, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah kali ini adalah kisah Ashabul Jannatain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu seorang yang Allah berikan dua kebun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab." Dan ceritakanlah, buatlah permisalan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik atau kaum muslimin pada umumnya, karena ini bisa diambil ibrah tentang dua orang. Para mufasir mengatakan, ada yang mengatakan dua teman atau tetangga atau saudara. Ala kulli hal, ini dua orang ini, yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kafir ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, dibanyakkan hartanya, diberikan dua kebun, dari kebun anggur. Kemudian dari dua kebun itu dikelilingi binakhl, kurma. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di antaranya ada ladang yang sangat menghasilkan banyak sekali. Kemudian ada sungai yang dibelah sungai, subhanallah, luar biasa. Kemudian dua kebun ini menghasilkan satu tanaman atau buah-buahan, penghasilan yang sangat luar biasa sekali. Walam tadri minhu syai'a. Dia mengira bahwasanya dengan Allah Subhanahu wa taala banyakkan hasil perkebunannya itu, dia mengira bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi. Seandainya terjadi hari kiamat, dia akan diberikan yang lebih baik. Dia berkata seraya mengejek, ya, menghinakan, merendahkan saudaranya yang mukmin, ana aktsaru minka malan wa a'zu nafara. Jadi hai saudaraku, aku lebih mulia daripada engkau. Kenapa? Aku lebih banyak harta dan lebih banyak pengikutnya, lebih mulia kedudukannya karena banyak harta. Dan begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang uji dengan harta, dia merasa apa? Merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, merasa dirinya lebih dimuliakan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Begitulah ketika melihat istaghna anillah Subhanahu wa taala, merasa dirinya tidak butuh, seperti Qarun, bahwa merasa bahwa harta itu diberikan karena usahanya sendiri. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta ini murni dari penghasilanku, dari kerja kerasku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsi. Qala ma adzunu an tabida hadhihi abada. Enggak mungkin kebun ini akan rusak. Jadi bahkan enggak mungkin aku akan jatuh miskin setelah kekayaan ini. Begitulah ketika Allah menguji dengan harta, dia merasa dirinya tinggi daripada orang lain. Ala kulli hal, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah kepada dua kebun. Allah kirimkan satu musibah sehingga dua kebunnya itu fa'asbaha sa'idan juruza. Jadi kering, kemudian runtuh, kemudian kebunnya, tanamannya mati, sehingga fa'asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia di pagi hari mendatangi kebunnya dan melihat bahwa kebunnya sudah rusak, sudah tidak menghasilkan lagi, ya. Seraya menepukkan kedua tangannya, sedih terhadap apa yang dia berikan kepada kebunnya, ya, tidak menghasilkan lagi. Saat itulah dia menyadari tentang kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berharga dari kisah pemilik dua kebun ini, bahwa harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang diberikan ujian harta, dia merasa dimuliakan. Oleh karena itu, bagi mereka yang Allah titipkan harta kepada mereka, maka berikanlah hak-haknya, tunaikanlah kewajiban-kewajibannya. Insya Allah harta tidak menjadi fitnah kepada pemiliknya, bahkan akan menjadi penolong di dunia dan di akhirat. Dari kisah dua pemilik kebun ini, kita dapat pelajaran berharga sekali untuk berhati-hati dengan fitnah harta, tidak merasa merendahkan, ya, orang lain dengan harta tersebut,
dan kita tunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.